Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan ekonomi politik neoklasik yang akan disampaikan oleh Ahmad Rizal Fardiansah NIM 342, Nadia Almaraatus Safa NIM 360, Diah Rizky Fahmi NIM 377, Tarisananda NIM 382. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjabarkan tentang deskripsi ekonomi politik neoklasik. Pandangan ekonomi politik neoklasik terhadap permasalahan ekonomi atau produksi fokusnya adalah menyejahterakan rakyat, tetapi tidak memberikan keuntungan pribadi bagi dirinya sendiri. Aliran neoklasik ini secara sederhana dibedakan atas dua generasi. Generasi pertama memperbaiki teori-teori ekonomi klasik, yang kedua memiliki pandangan sendiri terhadap pasar. Pakar-pakar ekonomi neoklasik generasi pertama dibedakan antara dua kelompok, yang pertama yaitu kelompok Australia, yang kedua yaitu ekonomi Cambridge. Selanjutnya ada struktur dari teori neoklasik. Ide utama dalam pemikiran neoklasik adalah konsep pilihan yang dibatasi. Para ekonomi yang dididik dalam tradisi neoklasik mengasumsikan bahwa semua orang akan selalu berusaha untuk mencapai level kepuasan yang tertinggi di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, sehingga tingkat kebahagiaan yang tertinggi dapat dicapai sesuai dengan sumber daya yang tersedia bagi kita. Adapun optimalitas Pareto, konsep yang merujuk pada pilihan individu yang dibuat dan dilakukan oleh individu-individu itu sendiri. Asumsi-asumsi yang berperan penting bagi optimalitas Pareto adalah yang pertama, bahwa pasar bisa atau benar-benar memiliki persaingan sempurna. Yang kedua, bahwa kesejahteraan sosial memang harus didefinisikan berdasarkan pilihan individu. Yang ketiga, bahwa ide tentang pembagian sumber daya pada awalnya adalah landasan yang memadai untuk membuat penilaian tentang kesejahteraan. Pendekatan neoklasik menghubungkan antara kesejahteraan dengan pilihan. Semakin besar kisaran pilihan yang tersedia, maka semakin besar level kesejahteraan yang bisa dicapai jika keadaan lain tidak berubah. Dalam penalaran neoklasik, cara bisa digunakan yaitu dengan menentukan harga tenaga kerja atau upah sedemikian rupa agar penentuan pendapatan oleh pasar dapat menghasilkan pilihan maksimal dan kesejahteraan yang maksimal. Kesimpulan pasar adalah hubungan dan pilihan tidak boleh dikenai intervensi oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi politik dalam pendekatan neoklasik. Proses ini dianggap terjadi di dalam institusi-institusi ekonomi maupun institusi-institusi politik. Menurut pandangan neoklasik, transaksi ini akan terjadi kalau dianggap bisa memberikan peningkatan kesejahteraan bagi kedua belah pihak. Teori politik berbasis ekonomi membahas ekonomi politik sebagai penelitian terhadap batas pasar. Karena pendekatan neoklasik sebenarnya tidak membutuhkan politik dan lebih menekankan pada ekonomi, maka politik diperlukan kalau ekonomi atau pasarnya gagal. Hak kepemilikan. Hak kepemilikan atau property right adalah hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan mengakses kekayaan. Untuk properti yang berbentuk tenaga kerja, adanya dimensi politik yang kuat dalam masalah hak kepemilikan tidaklah berarti bahwa hak kepemilikan lalu memiliki sifat politik. Bagi aliran positivis, hak kepemilikan dapat dianggap bersifat politik karena hak adalah hasil dari proses politik, sehingga hak kepemilikan boleh diganggu-gugat sama halnya seperti semula hasil politik lainnya bisa digugat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu eksternalitas.
Eksternalitas adalah dampak atau dari transaksi terhadap pihak ketiga atau yang tidak ikut transaksi yang tidak melewati sistem harga dan muncul sebagai efek samping yang tidak disengaja dari kegiatan orang lain atau perusahaan lain. Hubungan teoritis antara eksternalitas dengan negara dalam ilmu ekonomi neoklasik sendiri memiliki alasan bahwa eksternalitas dapat mengganggu efisiensi dari operasi dalam perekonomian. Contoh eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan seperti polusi yang menimbulkan biaya atau kerugian bagi pihak-pihak di luar perusahaan dalam bentuk gangguan kesehatan dan biaya pengobatan. Selanjutnya yaitu barang publik. Peran penting dari barang publik melibatkan banyak level dari kegiatan pemerintah, mulai dari masalah sanitasi dan aturan lalu lintas untuk level pemerintah lokal sampai pada kebijakan pertahanan negara pada level internasional. Fakta bahwa pasar tidak dapat menghasilkan barang publik tidaklah terlalu berarti bahwa pemerintah pasti bisa menyediakannya. Selain itu, penyediaannya barang publik memerlukan kerja tim sehingga di dalamnya juga akan terjadi masalah tindakan kolektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri berikutnya akan menyampaikan materi tentang monopoli dan oligopoli. Tema dalam ilmu ekonomi neoklasik adalah bahwa ada hubungan antara pasar yang persaingannya sempurna dengan efisiensi, yang mana efisiensi ini didefinisikan sebagai maksimalisasi terhadap pemenuhan kebutuhan pribadi. Perbedaan tampak jelas terlihat antara pasar persaingan sempurna dengan oligopoli dan juga monopoli. Oligopoli sendiri terjadi saat beberapa perusahaan mengendalikan sebagian besar dari pasar atau aset dalam pasar untuk sektor tertentu. Perusahaan oligopoli dapat menetapkan level harga lebih tinggi daripada level yang telah ditetapkan di pasar persaingan sempurna. Di dalam oligopoli sendiri, kegagalan di tengah kesempurnaan ini masih disebabkan oleh terkikisnya tingkat persaingan dalam pasar itu sendiri. Namun, yang sama antara kondisi eksternalitas dan barang publik dengan kondisi oligopoli bahwa sama-sama ada alasan kuat bagi pemerintah untuk melakukan intervensi. Intervensi sendiri dilakukan untuk memecah perusahaan-perusahaan besar menjadi perusahaan kecil agar mencegah terjadinya kolusi antara perusahaan besar untuk menetapkan harga seenaknya sendiri dan untuk menghalangi terjadinya merger-merger yang bisa menghambat persaingan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi dari kelompok kami, bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.